Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel software. Di video kali ini kita akan nge-review suatu app ERP Next ya, dimana app ini buatan kita sendiri itu ya. Namanya adalah Journal Plus. Nah, apa sih Journal Plus? Jadi Journal Plus ini tuh bisa kita bilang sebagai extension ya buat ERP Next untuk melakukan penjurnalan yang memang dikhususkan untuk orang yang bukan akuntan atau non akuntan. Nah, jadi idenya itu sebetulnya adalah beberapa klien kita itu memiliki admin yang memang kurang begitu mengerti atau paham tentang accounting. Simpelnya ya kurang tahu kapan itu di debit, kapan itu di kredit. Nah, sebetulnya memang ada beberapa app yang sudah orang lain bikin ya. Waktu itu saya pernah nemu namanya itu expense entry. Oh sorry, namanya expense request kalau nggak salah. Nah ini. Jadi ada namanya expense request. Dia simpel sebetulnya ya. Jadi membuat expense, kita cukup inputkan ngambil uangnya dari mana, terus untuk bayar expense apa. Sebetulnya seperti itu gitu ya. Jadi tidak ada istilah debit kredit lagi. Jadi dia udah otomatis. Artinya secara user experience pun lebih intuitif gitu. Nah, yang jadi problem adalah yang pertama memang app ini sudah cukup lama nggak dikembangkan ya. Terakhir udah 1 tahun yang lalu. Terus kemudian dia tidak langsung menjurnal, artinya dia menggunakan journal entry. Jadi ketika kita bikin expense entry di sini menggunakan app ini, dia sebetulnya membuat journal entry, menduplikat. Nah, menurut saya ini cukup boros gitu ya, cukup tidak efisien. Artinya ketika kita buat expense entry di sini, itu akan jadi 2 data, di expense entry, di journal entry, dan barulah dia masuk ke GL gitu. Memang tujuannya itu adalah menyederhanakan. Nah, tapi di sini kita coba bikin versi lain ya. Saya menyebutnya ini namanya Journal Plus, dan ini open source juga, jadi teman-teman bisa langsung pakai ya, bisa langsung install, dan ini akan kita kembangkan terus gitu. Nah, untuk versi awal ini memang kita khususkan, kita fungsikan untuk menyederhanakan fungsi expense entry. Nanti kedepannya tentunya ada income entry, kemudian ada fund transfer, dan bisa support accounting dimension gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti ada setup accounting dimension, si expense entry ini tetap bisa digunakan gitu. Oke, jadi sekali lagi bahwa Journal Plus ini sifatnya open source, jadi kita udah publish, teman-teman bisa pakai. Yang kedua adalah fungsinya adalah untuk melakukan penjurnalan, tetapi untuk non akuntan, artinya bahwa yang diinput itu hanya expense langsung gitu, dari nanti dibayarnya pakai apa, pakai bank apa atau pakai apa. Kemudian dia tidak menjurnal entry gitu ya, jadi kita tidak pakai jurnal entry, artinya ketika expense entry diinput, dia langsung input ke GL-nya langsung gitu. Jadi ini lebih efisien seperti itu teman-teman. Oke, kita langsung saja. Kebetulan saya sudah punya instan juga. Kita pakai software tem. Ini belum saya install ya, saya install dulu. Oke. Jadi kebetulan sebetulnya saya udah install ya, Journal Plus namanya ini. Oke. Atau ya kita bisa langsung pakai ya. Untuk install sendiri sebenarnya teman-teman tinggal gini aja ya. Bench get app, terus kemudian URL-nya. Nah, bisa seperti ini ya. Gitu. Jadi nanti dia otomatis akan membuat directory atau app di sini, Journal Plus.
Nah, kebetulan ini saya sudah install, tapi saya belum pasang ke si setnya ya. Jadi saya akan pasang dulu. Di sini saya udah punya ERP demo. Jurnal Plus. Nah, kalau lewat konsol seperti ini ya. Jurnal Plus. Oke, kita tunggu. Nah, sudah ya. Oke, kita cek di sini, kita refresh. Sebetulnya ini belum kita pasang di salah satu menu ya. Jadi harusnya dia masih bisa dipanggil di sini. Expense entry. Nah ini. Oke, jadi ini doctab-nya atau datanya seperti ini ya. Oke, kita langsung aja ya, kita coba explore. Di sini misalkan kita mau menginputkan expense. Nah, di sini bisa kita kasih judul. Misalkan pembayaran listrik gitu ya. Payment-nya ke PLN. Kemudian mode of payment-nya ya bank draft. Oke, karena bank draft ini belum kita setting dulu ya. Masuk ke mana? Oke, bank. Misalkan kita pakai bank BCA, simpan. Oke. Nah, ini harusnya kalau saya panggil lagi. Coba sini dulu. Oke, bank. Nah, oke, mas ada ya. Payment reference-nya kalau diperlukan, misalkan kayak kode referensi pembayaran. Kemudian kalian biarkan saja. Nah, statusnya drop dulu ya. Nah, kemudian di sini ada expense label. Ini terkait penamaan ya. Jadi biar kita tidak perlu mencari kode akun yang mana. Kita create new expense label. Nah, di sini misalkan bayar listrik. Nah, untuk bayar listrik ini kita masukin ke mana nih ya? PLN misalkan. Atau listrik ada nggak ya? Nah, listrik ada nih, simpan. Oke, jadi ini otomatis seperti ini ya. Jadi sehingga kalau misalkan kita mau panggil lagi bayar listrik. Nah, ini kita nggak perlu lagi set up account lagi, jadi udah otomatis gitu. Misalkan untuk Desember 2025 sebesar 1.500.000. Nah, ini kalau misalkan perlu ada remark silakan. Sudah di ACC Pak Bos. Oke, simpan. Nah, ketika ini kita submit, yes. Oke, sebentar, ini ada yang kurang ya. Cost center dan cost centernya belum kita setting. Kita pilih dulu bawahnya aja, Udah. Simpan, submit. Nah, seperti ini teman-teman ya. Sangat mudah sekali, sangat gampang sekali. Nah, nanti kita bisa lihat jurnalnya di sini, ledgernya. Nah, seperti ini. Jadi di sini terlihat beban listrik itu di debit 1.500.000, kemudian kita menggunakan bank BCA tadi berkurang atau dikreditkan 1.500.000. Seperti ini teman-teman. Nah, gimana kalau kita batalkan? Misalkan kita nggak jadi ya, kita cancel, yes. Nah, ketika kita sudah batalkan, harusnya di JL pun batal. Kita bisa masuk ke general ledger. Oke, ini nggak usah, refresh. Nah, sudah nggak ada, tapi sebetulnya masih ada ya. Kita tinggal klik show cancel entries. Nah, ini jadi tetap record tapi statusnya dia batal. Nah, ini yang jadi kelebihan di Journal Plus itu adalah kita tidak menggunakan journal entry. Jadi kalau teman-teman masuk ke journal entry, jadi journal entry itu bawaan dari ERP Next ya. Jadi terkait penjurnal apapun, mau expense, mau ada perubahan akun lain sebagainya, itu dilakukan di sini. Umumnya di sini semuanya. Nah, tapi yang kita bikin di sini memang adalah khusus untuk expense. Jadi nanti di sini pun langsung ke create. Kita nggak pakai journal entry. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, memang di source code-nya langsung. Di sini kita memang melakukan inheritance gitu ya dari accounts controller. Jadi kalau kita bedah di sini, nah ini kenapa kita perlu nge-inheritance di accounts controller, karena
supaya semua perilaku baik variabel maupun metode yang ada di accounts control itu bisa kita pakai gitu ya. Karena memang hampir semua kayak payment entry, journal entry, sales invoice yang sifatnya ada berhubungan dengan accounting itu kelas utamanya itu adalah kelas accounts controller, sehingga behaviornya itu tetap sama gitu. Jadi ini yang membuat ini tuh sangat useful dan lebih tervalidasi gitu. Jadi nggak perlu takut lagi masalah accountingnya salah atau benar, seperti itu teman-teman. Dan ini tentu saja nantinya kita akan kembangkan terus ya, tidak hanya di expense entry, kita pun akan tambahkan income entry, fund transfer dan lain sebagainya. Nah, untuk journal entry seperti itu ya teman-teman. Untuk expense entry kita akan coba sekali lagi ya. Misalkan kita bikin dulu ininya, expense labelnya, bayar listrik, bayar internet apa ada internet, belum ada, atau kita bikin dulu di chart of account, misalkan ke beban, kita masukkan ke sini aja, biaya internet. Oke, kodenya 6060. Misalkan coba saya lihat ya yang keberapa. Oke, 60. Ya, bebas dulu aja teman-teman. Biaya internet 6 mudah-mudahan sih nggak ada di sini. Oke, create. Oh, sudah ada ternyata. Kita coba lanjutin yang atau bikin 7 lah, boleh deh. Kita bikin yang lain. Beban biaya internet 6070. Lihat. Dah. Oke. Kemudian kita balik lagi ke expense label. Biaya internet. Oke, simpan sudah ya. Jadi kita ada 2 di sini ya. Satu lagi deh. Parkir. Oke, ini simpan. Dah, kemudian kita akan coba itu expense entry lagi. Ada expense entry biaya atas nama Ramdhani. All ininya kita ke bank. Nah, ini udah otomatis sebelumnya ya. Nanti kalau mau dibahas silakan. Referensinya, posting date-nya, nih require-nya, ini biarin aja. Kemudian kita inputkan misalkan bayar listrik 1.200.000, parkir misalkan untuk Januari 2026, parkir 12.000. Kemudian internet di home misalkan 450.000. Oke, kita simpan. Nah, seperti ini ya. Setelah itu kita submit. Yes. Oh iya, kelupaan cost centernya. Simpan, submit. Oke, seperti itu teman-teman penggunaan expense entry ya. Kita view ledger. Nah, ini udah, maka dia udah otomatis nih. Listrik, bensin, biaya internet, bank BCA seperti ini. Oke, baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait review Journal Plus, dan tentunya akan kita update terus ya seiring dengan banyaknya kebutuhan penggunaan jurnal tapi khusus untuk non akuntan. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk link GitHub-nya ada di bawah di video ini ya. Kalau teman-teman ingin berkontribusi silakan, ini open source juga. Teman-teman bisa pull request kalau misalkan pengen melanjutkan atau ada fitur tambahan atau
Mau request pun bisa, buat aja di isu ya, raise fitur lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa sangat membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.